wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat PAUD yang berada di seluruh Nusantara. Kenalkan, saya Suyati Sarjana Pendidikan sebagai Kepala Sekolah TK Aisyah Bustanul Atfal Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Salam kenal ya, Rek. Pada apresiasi Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2022 ini, saya mengambil judul Gerakan Inspiratif Kepala Sekolah, Wujudkan Merdeka Bermain, Merdeka Belajar di TK Aisyah Bustanul Atfal Payaman, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Gerakan inspiratif yang saya lakukan tentu berorientasi kepada peserta didik, pendidik, dan orang tua sebagai mitra terbaik dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini saya lihat dari adanya tuntutan orang tua kepada pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran. Orang tua merasa bahwa anak-anaknya harus mampu membaca, menulis, dan berhitung selayaknya usia SD. Namun hal tersebut tidak disadari oleh orang tua bahwa memang prinsip bermain dan belajar itu memang pada anak usia dini. Dan anggapan orang tua ketika anak bermain menggunakan APE dan media belajar yang ada di lingkungannya itu bukanlah belajar, karena belum dianggap bersentuhan dengan buku, pensil, ataupun alat tulis lainnya. Perubahan pola pikir orang tua ini tentu sangat berpengaruh kepada perancangan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik, di mana akhirnya muncul kegiatan yang sama. Proses asesmen yang dilakukan hanya berorientasi kepada hasil, bukan kepada proses, sehingga tidak muncul pembelajaran berdiferensiasi. Padahal kegiatan main yang beragam, media yang beragam itu akan memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan minat dan bakatnya, serta dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak-anak di usia dini. Ada beberapa permasalahan yang kompleks yang saya rasakan terhadap peserta didik. 1. Anak kurang motivasi dalam kegiatan pembelajaran, terkesan bosan dan malas dalam memilih kegiatan bermain. 2. Kurang disiplinnya kehadiran anak di sekolah, anak seringkali datang terlambat. 3. Anak masih belum mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga memicu orang tua untuk ikut membantu dalam kegiatan tersebut. 4. Anak kurang antusias dalam kegiatan literasi. Sedangkan faktor yang terjadi yang sangat kompleks yang saya rasakan pada pendidik yaitu 1. Motivasi pendidik masih rendah dalam meningkatkan kompetensi diri. 2. Pendidik masih kurang maksimal dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. 3. Mindset pendidik masih fokus kepada konten atau materi pembelajaran, bukan kepada proses. Yang ketiga, permasalahan yang kompleks yang saya rasakan terjadi pada orang tua. 1. Orang tua kurang terlibat aktif dalam program pendampingan di sekolah. 2. Adanya perbedaan persepsi antara orang tua dan pendidik dalam mendampingi anak belajar. 3. Kurangnya pemahaman orang tua dalam melakukan pola asuh pada anak. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, maka saya sebagai kepala sekolah memiliki peran yang sangat strategis. Saya tergerak untuk memastikan bahwa ekosistem di sekolah tetap kondusif. Anak-anak bisa menikmati kegiatan bermain seraya belajar dengan aman dan nyaman, memastikan semua anak mendapatkan pelayanan pendidikan terbaik, menikmati proses tumbuh dan kembang dengan bahagia, dan tentunya sesuai dengan minat dan bakat anak. Disinilah peran saya untuk selalu melakukan gerakan inspiratif, untuk memberikan hal yang terbaik kepada peserta didik dengan menyiapkan fasilitas berupa ruang bermain yang kondusif, media bermain yang beragam, mulai dari luspat alam dan juga luspat modern, sehingga anak bisa mengeksplorasi semua kemampuan tanpa terkendala apapun.
serta menyiapkan taman baca juga pojok baca yang tersedia di setiap ruangan bermain, sehingga anak-anak akan terbiasa dengan kondisi di lingkungan yang terbaik. Saya juga memberikan pendampingan yang sangat intens kepada pendidik, selaku perancang pembelajaran, fasilitator pembelajaran, dan sebagai motivator pembelajaran. Pendidik harus mempunyai bekal pemahaman kurikulum. Ada beberapa gerakan yang sudah saya lakukan untuk membantu pendidik berperan lebih optimal, yaitu saya membangun komunikasi dengan seluruh pendidik melalui forum diskusi berbagi, di mana kami mengambil waktu khusus di setiap bulannya untuk duduk bersama, membahas banyak hal yang relevan, dan tentunya membuat kesepakatan untuk terus mengupgrade diri terhadap perubahan pendidikan yang ada. Gerakan inspiratif lainnya yang saya lakukan adalah SIBAR, Sinau Bareng, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam pemanfaatan teknologi, di mana gerakan Sinau Bareng ini kami lakukan di setiap minggu setelah selesai KBM. Gerakan-gerakan yang saya lakukan ternyata itu pun tidak cukup untuk merubah mindset pendidik yang lebih fokus pada konten atau materi saja, tanpa memperhatikan pada proses kegiatan bermain anak. Hal ini membuat saya melakukan supervisi saat KBM pada seluruh pendidik, serta mengevaluasi hasil dari supervisi untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan di waktu berikutnya. Saya juga membuat program supervisi dengan teman sejawat, sehingga ada umpan balik sesama pendidik. Saya juga melakukan penguatan kurikulum melalui in-house training, pengimbasan dari hasil webinar, workshop, serta mengirim beberapa pendidik untuk mengikuti pelatihan pembelajaran berdiferensiasi. Saya membentuk Ikatan Wali Murid Dermawan Aisyah atau IWAMA sebagai wadah untuk berkomunikasi aktif, membantu mengelola sumber daya yang ada, serta menjadi mitra terbaik di TK Aisyah Bustanul Atfal Payaman. Latar belakang pendidikan orang tua yang tidak sama, maka butuh pendampingan dalam mendidik dan mengasuh anak-anak. Saya melakukan GERPA, Gerakan PAUD Menyapa, dalam rangka mengingatkan pada orang tua untuk membawa putra-putrinya ke TK dalam rangka bermain, bukan untuk sekolah. Maka parenting, kelas inspirasi, PAUD Sahabat Keluarga, home visit, yang kemudian saya kolaborasikan dengan program 1821, di mana pada jam 18 sampai 21 orang tua mematikan gadget, televisi, serta perangkat lainnya untuk fokus mendampingi anak-anak dengan bermain, bercerita, ataupun beribadah. Dan gerakan tersebut benar-benar membawa dampak baik pada pola pikir orang tua. Dari upaya-upaya yang saya lakukan, maka ada perubahan perilaku dan pola pikir yang sangat baik. Pembelajaran berdiferensiasi sudah terlaksana. Dari daya dukung warga sekolah, maka TK Aisyah Bustanul Atfal Payaman ditetapkan sebagai salah satu pelaksana program sekolah penggerak, serta ada 4 orang guru yang mendapatkan kesempatan lolos dalam program guru penggerak. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa yang saya rasakan. Karena itu saya mengajak seluruh warga sekolah melakukan SOP amalan yang sudah kami sepakati. Sebagai bentuk rasa syukur diberikan kesempatan menjadi bagian dari perubahan pendidikan saat ini. Mari bergerak untuk menghantarkan generasi bangsa menjadi pelajar sepanjang hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.